kawan-kawan, karena banyaknya kemarin waktu Wardah di Instagram membahas tentang kepemimpinan perempuan atau kepemimpinan laki-laki untuk konten berikutnya, dan kawan-kawan aktif menjawab partisipan di Instagram memilih perempuan kepemimpinan perempuan. Nah, mungkin itu karena faktor Wardah sendiri memiliki teman-teman dari followers perempuan. Bahkan Wardah juga terkejut waktu itu juga dipantau oleh Bapak Dekan. Untuk hari ini Wardah akan membahas tentang kepemimpinan perempuan. Jika tindakanmu membuat orang lain bermimpi lebih banyak, bertindak lebih banyak, belajar lebih banyak, dan berbuat lebih banyak, maka kamu adalah seorang pemimpin. Amazing. Pada hari ini Wardah akan menyampaikan sebuah tema, melatih gaya kepemimpinan perempuan. Perempuan mampu aktif, kritis, dan rasional. Di channel Millennial Inspirasi WCN, dengan Wardah, penulis konten kreator edukasi dan pengembangan diri. Keterlibatan seorang perempuan menjadi pemimpin beriringan dengan kebutuhan mengasah keterampilan kepemimpinan. Aku sendiri udah 3 tahun kuliah, pernah menduduki 3 jabatan ketua di organisasi kemahasiswaan, 2 diantaranya ketua bidang dan 1 ketua umum. Mungkin ini terlihatnya sebagai sebuah jabatan, tapi bagiku ini adalah pengalaman berharga untuk melatih keterampilan kepemimpinanku. Karena sebelumnya waktu aku sekolah menengah atas, aku pernah gagal, kawan-kawan. Waktu itu pemilihan ketua OSIS dan aku bermodal cuman public speaking dan selembar kertas beruraian visi dan misi. Alhasil bisa ditebak, aku kalah. Waktu itu aku benar-benar merasa bahwa skill kepemimpinan aku belum ada dan diriku sendiri belum bisa menjadi uswah atau teladan bagi kawan-kawanku atau anggotaku sekitar. Untuk itu beberapa menit ke depan aku akan berbagi tips dan pengalaman. Yang pertama adalah bagaimana gaya kepemimpinan perempuan. Terus tips kepemimpinan agar kinerja tim produktif. Siapapun kita, dari latar belakang organisasi apapun, komunitas apapun, pasti kita melihat ada satu sosok seorang pemimpin. Banyak orang bilang bahwa kepemimpinan perempuan itu mendominasi emosional. Itu bukan berarti bagi aku tidak baik, dan bukan berarti perempuan tidak bisa kritis dan rasional. Agar para pemimpin perempuan tidak melakukan tindakan dan keputusannya over rasional, maka ada beberapa tips yang aku jalani. Yang pertama, kita harus bisa mengembangkan diri dari diskusi. Karena pada diskusi ini akan melatih kita bagaimana kita disuguhkan oleh banyaknya pendapat dan argumentasi. Ya, perbedaan pendapat tersebut, bagaimana kita mendapatkan benang merah atau intisari dari diskusi. Di samping juga kita beradu argumentasi yang rasional. Dari diskusi juga kita melihat banyaknya perbedaan pendapat, bagaimana kita bisa mencari musyawarah mufakat. Ini benar-benar latihan yang diharuskan semua pemimpin perempuan atau laki-laki pandai dalam berdiskusi. Tips yang kedua adalah baca buku yang rumit seperti kepemimpinan, leadership, politik, ataupun filsafat. Nah, contohnya aku membaca buku 2 ini. Ini Bob Sadino dan Steve Jobs. Aku membaca kedua buku ini mengenai cara kepemimpinan mereka dalam bidang bisnis dan juga bagaimana memberikan loyalitas kepada anggota sehingga regenerasi kepemimpinan itu akan berlipat ganda. Seperti Bob Sadino ini mengajarkan loyalitas dengan gayanya yang sangat humble, supel, dan Steve Jobs yang begitu sederhana tapi bisa membuat orang-orang menyukai Apple. Pendiri Apple, kalian pasti sudah tahu. Itu adalah 2 buku yang mana aku pelajari
bagaimana mereka bisa punya prinsip dan kerangka berpikir yang bagus. Sedikit cerita teman-teman, waktu aku menjadi ketua bidang di organisasi, aku belajar banyak hal. Nah, setelah itu aku mencoba untuk menjadi ketua umum. Di situ banyak hal yang aku lebih pelajari lagi karena banyak orang yang aku harus rangkul. Nah, waktu persyaratan menjadi ketua umum itu harus ada sertifikat pelatihan kepemimpinan, yang mana pelatihan ini selalu diselenggarakan oleh tiap fakultas di universitas. Nah, tapi di situ boleh dengan catatan punya SK organisasi. Aku pun sendiri merasa masih kurang, walaupun 2 tahun pengalaman menjadi ketua bidang di organisasi kemahasiswaan, menurut aku pengalaman kepemimpinanku itu masih minim. Dan mentor yang baik itu adalah kawan. Selain itu adalah buku, literasi. Dan kawan-kawan bisa mencoba untuk mencari buku kepemimpinan mana yang cocok kawan-kawan terapkan. Jadi hal yang paling diingat ketika kita menjadi pemimpin adalah punya visi dan misi, tujuan jelas, sehingga kita terus termotivasi dengan banyaknya beragam masalah yang meliputi kita. Ya, bakat yaitu bekal, kemampuan akal, dan bertanggung jawab. Oke, 2 hal tadi yang perlu kawan-kawan latih: diskusi dan membaca buku. Selanjutnya adalah tips kepemimpinan perempuan agar tim bekerja lebih produktif. Ada 4 hal kawan-kawan yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah mendorong kreativitas anggota. Karena semua anggota kita itu pasti memiliki inspirasi yang mana harus kita bawa sebagai aspirasi-aspirasi untuk kemajuan organisasi. Kedua adalah memotivasi dan menginspirasi. Bagaimana kita bisa mendorong mereka bekerja atau membawa sebuah perubahan, maka kita harus bisa memotivasi, memberikan arahan yang baik kepada mereka. Yang ketiga adalah memberikan dukungan sebagai mentor. Nah, misalnya di organisasi tersebut kita mengadakan pelatihan dan anggota kita menjadi MC, sedangkan dia tidak bisa public speaking, maka kita yang bisa ngajarin dia, berikan waktu beberapa hari, kita melatih dia agar dia percaya diri dan bisa punya bekal untuk MC. Keempat adalah hal yang tidak boleh terpisahkan, yaitu seorang pemimpin itu maupun perempuan ataupun laki-laki itu akan menjadi uswah atau teladan. Maka berikanlah teladan yang baik agar anggota dan pengikut yang lain juga memberikan dampak positif. Oke, itulah tadi 4 tips kawan-kawan bisa kita ingat, saling mengingatkan dan saling mempraktekkan. Jadilah perempuan jangan ragu mengambil peran dan latihlah gaya kepemimpinan kita agar kinerja tim organisasi kita lebih produktif. Kita juga terlatih untuk berpikir kritis dan rasional. Dan juga jangan lupa untuk mengaplikasikannya secara proporsional dan profesional, artinya secara seimbang, sehingga kita bisa menyeimbangkan antara logika dan perasaan dalam mengambil tindakan maupun keputusan. Oke kawan-kawan, mungkin itu yang Wardah bisa sampaikan. Bisa tulis nih di kolom komentar tipe gaya kepemimpinan kalian seperti apa yang efektif di organisasi. Oke, dadah, selamat bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.